الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا نبينا مولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين قال رضي الله عني وعنكم وعن جميع المؤمنين وقال رضي الله عنه. Dan lagi tersebut di dalam hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah nafa'ana bih wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Dan lagi tersebut di dalam hadis riwayat Hakim, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mengambil wudu kemudian maka dibacanya setelah wudu nih subhanakallahumma wa bihamdika hingga akhirnya sampai tentang doa setelah wudu, niscaya disuratkan baginya pahala yang amat besar di dalam suatu kitab, ditulis di dalam satu kitab, maka dicap atasnya dengan cap, habis itu dicap atau distempel, maka tiada dipecahkan dia, ada dibuka setempel tadi hingga hari kiamat, yakni tiada dibatalkan akan dia hingga dilihatnya akan pahalanya yang amat besar pada hari kiamat. Ini semalam sunat kita itu bila tuntung wudu, sunat membaca doa setelah wudu. Pokoknya pahalanya benar. Malah di dalam riwayat yang lainnya kan, bila orang berwudu, habis wudunya sempurna, habis itu tuntung wudu dibacanya doa setelah wudu, maka setiap banyu nang titikan dari muhanya, tangannya, talinganya, itu dosanya diampuni Tuhan. Dan setengah daripada sunnat wudu membaca zikir yang tersebut itu 3 kali seperti yang telah terdahulu perkataan atasnya. Nah, sunat diulangi doa tadi 3 kali lah, karena semalam lah doa-doa itu sunat diulangi 3 kali semalam. Adapun segala doa yang masyhur pada tiap-tiap membasuh anggota, adapun doa yang dibaca ketika membasuh muka ada doanya, membasuh tangan ada. Doa-doa itu maka tiada asal baginya, tiada dalil. Asal itu dalil, tiada dalil baginya. Jadi dalam ujar pendapat imam yang lain ya kan, ujar salah satu ulama madhabkan doa yang ketika berwudu membasuh tiap anggota itu ada dalilnya, ada di dalam segala kitab hadis itu tersebut yang telah disebutkan akan dia oleh Imam Nawawi di dalam Minhaj. Jadi Imam Nawawi itu ada dalilnya. Dan jika dibilangkan oleh Imam Rafi'i di dalam Muharrar, meskipun ada ujar Imam Rafi'i di dalam kitab Muharrar akan doa itu daripada sunnat wudu sekali, meskipun ujar Imam Rafi'i ada itu dalilnya di dalam kitab Muharrar. Imam Rafi'i menuliskan dalam kitab Muharrar. Tetapi jika dibaca akan dia maka tiada mengapa. Tapi bila hendak dibacanya ya ada apa-apa jua, ada apa-apa jua. Hanya mubah jua, tiada sunat, boleh aja tapi kada sunat ya. Dan jika warid ia di dalam beberapa torik yang dhaif sekalipun, meskipun hadisnya itu ada juga datang, warid itu datang dalam beberapa torik itu turukul hadis lah,
jalur periwayatan hadis, tapi dhaif ya kan, dhaif sekali. Meskipun ada juga riwayat tetapi rawinya itu dhaif ya kan, dhaif. Namun kita belajar usul hadis lah, anu dhaif itu adalah parawi. Nah, kalau matan hadis bisa aja ada. Jadi nang ulah dhaif itu adalah sebabnya parawi. Jadi ketika kita belajar usul hadis itu hadisnya dhaif, jadi itu nang ulah dhaif itu parawinya, bukan matannya kata. Jadi di sini meskipun ada juga hadisnya tapi hadisnya dhaif ya kan. Karena bahwasanya sekali yang thorik itu gugur iya tiada kebilangan. Nah, anu turukul hadis nang ada mengisahkan tentang bacaan ketika wudu itu gugur berarti. Karena tiada sunyi ia daripada dusta atau dituhmahkan. Dituhmahkan itu disangkakan dengan dusta. Dan syarat mengamalkan dengan hadis yang dhaif pada segala fadilah amal, bahwa janganlah terlalu sangat dhaifnya. Inilah yang tersebut di dalam kitab Tuhfah. Jadi di dalam kitab Tuhfah anu doa nang membasuh muha, basuh tangan, ya itu hadisnya dhaif. Tapi bila hendak diamalkan ya kada apa-apa. Ada mun sunnat bagus saja atau boleh aja kada apa-apa. Adapun yang tersebut di dalam Mughni dan Nihaya, dalam kitab Mughni dan di dalam kitab Nihaya, maka bahwasanya Syekh Romli Kabir itu nama sidin Syihabuddin Ahmad bin Romli. Imam Romli itu kan ada dua, ada Romli Sogir, ada Romli Kabir. Imam Romli itu ada dua, Imam Romli Sogir, ada Imam Romli Kabir. Jadi Imam Romli itu ada dua. Kalau ada kita tiga ya kan, arwah situng ya kan. Jadi Imam Romli itu Abah Sidin, Imam Romli Kabir namanya Ahmad bin Romli. Adapun anak Sidin ya kan, Imam Ahmad bin Romli, Ar-Romli gitu lah. Nah, itu Romli Sogir ya, Romli Sogir. Ujar Imam Romli Kabir telah mempatwakan ia dengan sunnat membaca doa tersebut ya. Ujar Imam Romli, sunnat tatkala membasuh anggota wudu ya kan? Dan diiktimatkannya akan dia, malah Sidin memadakan ini mu'tamad hukumnya kuat. Karena bahwasanya doa itu diriwayatkan ia daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam daripada beberapa thorik itu turukul hadis tadi di dalam Tarikh Ibnu Hibban dan lainnya ya. Ujar Imam Romli, itu ada dalilnya sunnat malah. Nah, itu. Dan jika ada ia dhaif sekali, meskipun dhaif ya, karena hadis yang dhaif itu diamalkan dengan dia pada segala fadilah amal, diamalkan aja tetap. Maka siugianya dibaca segala doa yang masyhur itu pada tiap-tiap membasuh anggota wudu. Nah ini doanya lah. Maka dibaca tatkala membasuh dua telapak tangan. Ini ketika membasuh telapak tangan hendak wudu nih, apa bacanya? Allahumma hfadz yadi min ma'asika kulliha. Itu bacanya waktu membasuh telapak tangan. Allahumma hfadz yadi min ma'asika kulliha bacaannya. Artinya, hai Tuhanku, peliharakanlah olehmu kiranya akan dua tanganku daripada segala maksiat akan dikau sekaliannya. Ini jari orang bahari gitu lah. Ada namanya wudunya itu wudu batin ya lah, wudu batin namanya. Jadi kalau wudu johir itu membasuh muha, membasuh tangan wudu johir. Wudu batin itu ketika membasuh telapak tangan di hati ini tegar, ya Allah mudahan biar ampuni dosa yang ada di tangan ulun. Jangan ada hafal bahasa Arab nih. Yang waktu membasuh tangan nih, ya Allah mudahan biar ampuni Tuhan dosa yang ada, atau ya Allah jagakan Tuhan tangan mudahan jangan sampai tergawi maksiat lawan pian. Waktu membasuh tangan nih. Dan dibaca tatkala berkumur-kumur. Waktu berkumur-kumur bacaannya ada juga Allahumma a'inni ala dzikrika
wa syukrika. Ini waktu buku kumur. Waktu buku kumur, jadi waktu setelah telapak tangan Allahumma mahfadz yadi min ma'asika kulliha. Waktu buku kumur Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Artinya, hai Tuhanku, tulungi olehmu kiranya akan daku atas menyebut-nyebut akan dikau. Ya Allah, bahasa kita tulungi ulun Tuhanai supaya muntung ulun ni kawa mengingat lawan pian, kawa menyebut nama pian. Itu waktu membasuh muhani, pas membasuh muntung ya kah. Bila Tuhan nang tukang tulungi ya kah, bila Tuhan tukang tulungi, ulun ada gurai pertemuan lawan orang itu termasuk murid arwah guru Muhammad Nur Tangkisong. Jadi anu Jarzidin waktu hendak mengambil apa gua naksabandi kah? Naksabandi. Jadi anu Jarzidin ada takuyang ini ya kan. Anu bila kita tuh nang hendak ingat ngalih bisa lepas, bisa kadingat bila kita nang hendak mengingat Tuhan kita bisa lepas. Tapi Jarzidin apabila Tuhan nang tukang tulungi nang hendak mengingat, iya nang kadang mau kada beingatan lagi kita nang qalbi binurillah yashdu damal hayah daqaquhu Allah. Jadi gue anu disambat sidinnya kan kamu hendak mendengarlah dia coba sih para kakan ke kawak sini nih itu hinak tuh gue mulai kayak itu bunyinya. Ya Tuhan yang tukang tulungi tang kawa jeung minyak kawa. Jadi berdoa lawan sama Allahumma a'inni ala ya Allah tulungi muntung mudahan kawa bacaan lawan bian kawa mengingat lawan bian. Nyanyi lorong pertamanya itu ya nang Nabi itu melajari apa aja nang hendak digawi bacaan gak salah apanya aja nang hendak digawi bacaan minimal bacaan yang paling handap bismillah bacaannya supaya apa supaya anu nyaman kena dari muntung dulu namanya nyambat hanya kena hati ya kan hanya kena hati dan syukur akan dikau tulungi Tuhannya jua muntung ulun supaya kawa selalu bersyukur lawan pian berterima kasih lawan pian supaya kawa bersyukur berterima kasih. Apa jar kita malam Sabtu tadi apa? Alhamdulillah amanun min zawalin ni'mah. Ni'am ya kan? Alhamdulillah amanun min zawalin ni'am ya kan? Ucapan alhamdulillah, berucap alhamdulillah itu sebagai pengaman supaya nikmat itu kada hilang. Ya kan supaya nikmat itu kada mau hilang bawa bersyukur insyaallah kada hilang mau jua hilang terganti yang lebih baik pak nah itu ya kan jadi supaya nikmat itu kada mau hilang bawa bersyukur ini kita nang turun di majelis nih kita hadir di majelis ini nikmat nih gua benar syukuri alhamdulillah syukur disilih-silihkan syukur alhamdulillah syukur benar kalau turun. Ini kelebihan orang menuntut ilmu ini kelebihan orang menuntut ilmu pahamkah kada pahamkah ma'amalakankah kadakah pokoknya bila orang hadir menuntut ilmu itu bubuhan malaikat memintakan ampun lawan dosa-dosanya malaikat nih mintakan ampun lawan dosa-dosanya bahkan bukan hanya malaikat aja binatang umpat mintakan ampun maka jadi syukur hati kita tergeretek hendak hadir ke majelis ilmu ini syukur benar syukur ini nikmat. Nah supaya kawa tunggul turun syukuri nikmat ini kayak apa cara mensyukurnya silih-silihakan nah syukur benar alhamdulillah Tuhan naik mau gue jaga mau tunggul apabila nang turunnya santai-santai aja turunnya ya kan kada dianggap biasa-biasa bila takana turun bila kada tuh kada ya kan itu tuh bisa kena hilang kada tuh syukuri
biar hendak tersebut itu silih-silihakan dan ya kemudian kita berniat beratan dan kita hendak hidup menuntut ilmu dan sampai ke mati juga kita dalam keadaan menuntut ilmu dan kayak apa caranya tadi syukuri berdoa lawan Tuhan ya tulungi Tuhan dan belum kau bersyukur untung ulun dan kau bersyukur dan baca tatkala memasukkan air ke hidung Allahumma arihni raihatal jannah. Ini waktu memasukkan banyu ke hidung Allahumma arihni raihatal jannah, artinya hai Tuhanku perciumkan olehmu akan daku bau angin surga. Wawangian ya Allah mudahan hidung ulun itu Tuhan yang mencium juga bau surga. Nah gitu tuh kita nangkat hafal bahasa Arabnya nih, jadi waktu basuh tangan lah ya Allah mudahan mungkin ampuni Tuhan dosa nang di tangan ulun nih dahan Tuhan di tangan ulun biar jagakan jangan sampai menggawi dosa dahan waktu basuh tangan nih basuh tangan iya nang bila kabul tuh gue bila kabul tuh kadang orang asalnya ketujuh ambil ampun orang kadang mau apa nang asalnya nang belum kawin ketujuh mah bisakan sabun ampin ya ampin itu kalau Tuhan ya Allah ampuni dan senang waktu membasuhkan banyu kayak waktu bapak umur udahan Tuhan yang untung ulunnya rancak kesambat kiat nenang ketujuh tuh bacaan ya Allah mudahan untung ulun itu ketujuh menyambat bian ketujuh menguyang-uyapin ketujuh bersyukur lawan jadi yang kurang bacaan tuh ketujuh turun ya kan ini ratibul haddad pina sahayu ini ya kan bingung juga ini ratibul haddad pina sahayu dan lagi orang ratibul haddad ini makanan pangalalnya pina kadadaan lagi ratibul haddad untung kadadaan ulun nang kaudin aja berduaan ya kan ya udah alam Tuhan dan untung ketujuh bacaan habis itu bilang hidung apa ya Allah mudahan hidung ulun itu anu tercium juga bau surga yang mana pajar anu bau surga itu keciuman sudah masih ratu khamsina apa 500 tahun perjalanan ya kan bau surga itu sudah keciuman 500 tahun perjalanan bau surga itu sudah keciuman ya kan sudah keciuman dah mudah-mudahan kita mau mencium ya kan dan mencium dan dibaca tatkala membasuh muha. Nah waktu membasuh muha bacaan pulang Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Artinya hai Tuhanku putihkan olehmu akan mukaku pada hari yang putih dalamnya segala muka manusia dan yang hitam dalamnya segala muka setengah mereka itu. Jadi waktu membasuh muha berdoa pulang ya Allah mudahan Tuhan yang di akhirat muha ulun ini putih. Mudah-mudahan Tuhan mudah ulun kena bercahaya juga putih. Jadi waktu basuh muha nih hati itu digeretek akan kayak itu, ya kan? Nah, jadi waktu wudunya tuh sirnya tuh dapat, rahasianya tuh dapat, ya kan? Dapat rahasia wudunya. Dan dibaca tatkala membasuh tangan kanan waktu membasuh tangan Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Artinya hai Tuhanku berikanlah olehmu suratan amalku pada kananku ya Allah. Bari Tuhan catatan amal ulun lawan tangan kanan ulun. Bari Tuhan catatan amal ulun lawan tangan ulun. Lawan tangan kanan ulun. Dan kira-kirai olehmu akan daku dengan kira-kira yang sedikit. Kira-kira itu hisab Tuhannya amal ibadat ulun dengan hisab-hisab yang sedikit. Waktu pian kena mencet menghitung amal ibadah ulun jangan tapi pina mureteh benar Tuhannya biasa-biasa aja kan menghitungi ya kan biasa-biasa aja jangan tapi detil benar kayak itu waktu musuh tangan kanan nih ya Allah mudahan kena tangan ulun nih Tuhan yang nama ambil catatan amal apa guru waman utiya kitabahu biyaminihi fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Barang siapanya ciri waktu menyambut catatan amal kena lawan tangan kanan itu ciri pacangan selamat itu cirinya ya kan menyambut catatan amalnya lawan tangan kanan ciri pacangan selamat dan hisab Tuhan yang dengan hisab nang jangan dari muratih benar
Maka nang jangannya tuh, oh ya sudah jadi. Nah itu aja hisap ulun aja nak dihisap aja, tapi jangan tapi pinang ngali banget tuh aneh hisapannya. Kayak kita jadi guru deh, mengisi memeriksa soal kekanakan tuh di kelas. Ini ada kena nang dapat kami aja sudah mau ngalihi ya kan ya orang. Nah udah ulun kayak itu juga tuh aneh, jangan tapi ngali banget pian hisap ulun. Jadi nyaman aja pian hisap. Dan dibaca tatkala membasuh tangan kiri. Waktu membasuh tangan kiri pembacaan ulang, Allahumma la tu'tini kitabi bishimali wala min warai dhahri. Artinya, hai Tuhanku, jangan kiranya engkau berikan akan daku kitab suratan amalku pada pihak kiriku, dan jangan daripada pihak belakangku, ya kan. Nah waktu lu sedang ya Allah mudahan jangan saut ini kayaknya tuh nang ambil nang menyambut catatan amal itu jangan saut ini. Nya kayak itulah menyambut ciri orang nang beruntung itu ketika dijulungi catatan amal menyambut lawan tangan kanan. Apabila orang nang pacangan celaka itu menyambutnya lawan tangan kiri, mulai belakang pulang kayaknya menyambutnya. Mulai belakang. Nah, jadi waktu basuh tangan kiri, jangan saut ini karena nama ambil catatan amal. Berdoa nih, beisi juga jadinya wudunya. Ayah kada menang sing basuh aja kada urusannya. Dan diingat ya kan, diingat. Bila pindah hendak bacanya betul tulisakan aja nah lawan bisa. Lawan bisa. Amloke. Kita tulisakan kalau yang ulun kuda kada apa sebelum bacanya jangan minta tulisakan lawan kawan aku minta tulisakan lawan kawan. Bila nak minta amloke kepada aja lawan. Yang menang tukang pada akan diberi juga adanya. Dan dibaca tatkala menyapu kepala. Waktu membasuh kepala pulang baca Allahumma harim sya'ri wa basyari 'alan nar. Artinya, hai Tuhanku, haramkan olehmu akan rambutku dan kulitku atas api neraka. Ya Allah, dan pian anu haram akan rambut ulun, kulit ulun daripada api neraka. Atau waktu membasuh kepala ini, ya Allah, dan pian ampuni Tuhan dosa-dosa yang ada di pikiran ulun. Banyak pikiran ulun yang pina macam-macam, sangka jahat lawan pian Tuhan nema anu kada ridho dan kada menerima lontak bibir pian, banyak mahuan lawan pian, banyak mikir akan dunia aja waktu musuh apalah nih. Dan Tuhan pian ampuni dosa ulun kayak gitu waktu wudu. Dan dibaca tatkala menyapu dua telinga. Waktu membasuh telinga, Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanahu. Artinya, hai Tuhanku, jadikan olehmu kiranya akan daku setengah daripada segala mereka yang menyahaja mendengar mereka itu akan perkataan, maka mengikut mereka itu akan sebaik-baiknya. Ya Allah, mudahan biar jadikan ulun anu termasuk orang yang mendengari perkataan-perkataan yang bagus-bagus, habis itu bilang maasi dan menuruti. Nah itu kamu bisa teringat. Dan Tuhan yang nabi jadikan talinga ulun termasuk anu talinga nang ketujuh mendengar nang bagus-bagus, ketujuh mendengar nasihat-nasihat nang beden, dan ulun kau memakai ulang waktu musuh talinga nih, sobat talinga ya kan, talinga. Dan dibaca tatkala membasuh dua kaki, waktu membasuh dua betis, Allahumma tsabbit qadami 'ala sirati yauma tazillu fihil aqdam. Artinya, hai Tuhanku, tetapkan olehmu kiranya kedua tapak kakiku atas titian pada hari gelincir di dalamnya segala tapak kaki manusia. Ya Allah, mudahan batis ulun itu hanya kawa kenama menjalani titian suratul muslimin. Tuhan ulun ini kena kada tegelincir waktu basuh batis nih. Itu nang wudu orang nang beisi itu kayak itu waktu basuh batis. Mudahan Tuhan batis ulun ini kena selamat berjalan di titian suratul mustaqim. Ada kegampangan nih titian suratul mustaqim nih. Ya kan? Ada gambaran guru lah berapa? 500 tahun naik, 500 tahun mendatar, 500 tahun menurun. Ya kan? Di bawahnya ini neraka nih. Jadi 500 tahun naik, 500 tahun mendatar, 500 tahun menurun. Di sini hanya surga, di sini nerakanya di bawahnya. Maka pulang dari nerakanya kena keluar kalalil aja. Dalam hadis lo kalalil itu kakait ya kan mengait.
kayak bosnya kan langsung keluar ngait api lo tuh keluar api kalau mengait dah mudahan kita selamat mudahan selamat. Makanya lalu di situ tuh macam-macam orang macam-macam ada nang kalbar kilkhot ada nang kayak kilat menyambat nang sampai jaga ada nang berjalan ada nang bakesot ada nang batis di atas tangan ke bawah macam-macam berjalannya macam-macam. Nah berdoa lah untuk dahan Tuhan waktu basuh batis nih dahan Tuhan batis suyanya selamat juga berjalan di titian suratul mustaqim nanti begin mangkada hafal doanya nang kada hafal Allah sabit qadami ala surat yaumil tazilu bil aqdam kada hafal doang itu bahasa saya dalam hati nih orang mengatakan itu basuh batisnya itu jadi bacaan mau juga diisi wudunya tak baik nang ingat kayak itu daripada pembacaan juga tapi hanya sekadar apa formalitas saja bacaannya nama tabit kodamnya itu bacaan benar aja ingatnya kada ya kan terbagus nang santai ya kan bacaannya kada Allah masabit kodami tapi waktunya membasuh batisnya ingat di hatinya ya Allah mudahan batis sudah kena selamat ya kan apa bila wudu kayak itu ya kan itu banyu tuntung wudunya tuh gini ya kan itu penarang hati punya udu orang kayak itu tuh udu nang ingat bujur tadi ya kan itu banyu tuntung wudunya juga penarang hati ya kan penarang hati bagus banget anak kembali anak banyu ya kan banyu udu kuitan jerlah nah kayak itu wudunya mau manjur kenapa waktu seorang membasuhnya tuh tembus sudah ke dalam jadi orang nang minumnya nih tembus juga ke hatinya seorang wudunya tembus sedung dah kurang dah jeratnya banyak wudu nunu sudah tidak ada intek juga anak ulun berubah kalau seorang masih basuh benar aja juga kada sambut ke hati ampun orang membasuhnya ini tembus ke hati inya apa nang keluar dari hati masuknya ke hati juga ya kan bila dasar keluar dari hati tembus ke hati juga tembusnya kita punya wuduannya tapi kalau dia mau manjur anda begitu wudunya bareng aja juga coba waktu basuh muhanya beringat ya Allah mudahan waktu basuh tangannya ya Allah mudahan waktu tangan kiri ya Allah mudahan ya kan nah itu kan dari hati itu ya kan nah maka setiap sesuatu yang keluar dari hati ya kan itu tembusnya ke hati juga manjur dijelungi lawan manjur nah untung sudah kita membicarakan tentang sunat wudu. Banyak lagi di kitab-kitab lain tentang sunat wudu banyak lagi di kitab-kitab yang lain. Paslun, nah ini pasal selanjutnya pulang pada menyatakan segala makruh wudu. Nah ini pulang nang makruh nang kurang bagus digawi ketika berwudu. Bermula makruh pada wudu melebih-lebih mencucurkan air pada anggota. Apa? Membuka keran itu kebanyakan benar makruh ya kan mentang-mentang kada bayar membuka sakahandak makruh ya kan jikalau ada ia mengambil wudu di tepi sungai sakale meskipun di higa sungai ya wudu mentang-mentang di higa sungai membasuh muka aja segayung makruh lah ya kan sedikit aja ya kan sedikit aja seadanya aja aku meskipun di sungai ada kita mengira lah mau kada bayar juga nih ya kan soalnya tapi makruh juga tetapi tempat makruh itu pada air yang tiada diwakaf karena ini makruh bila banyunya kada banyu wakaf apabila banyunya banyu wakaf membuang-buang haram jadinya banyu masjid ya kan itu sedikit santai-santai aja bukannya jangan langsung sepul-pulnya buang-buang karena jadinya banyu wakaf lah tuh banyu wakaf adapun air yang diwakafkan akan wudu maka haramlah melebihi mencucurkan air nah haram kena hukumnya lah haram banyu wakaf dan demikian lagi makruh meninggalkan menyelat-nyelati janggut yang tebal. Nah, makruh ulang makruh bila berwudu itu janggut nang tebal kada diselat-selati makruh. Sebenarnya menyelat-nyelatnya kan dikalah.
Nah lawan tangan kanan lah semalam mulai bawah lah. Bila tabal. Jangan bila tabal. Tapi guru ada tabalnya, inya menangguhi tabal dan kada itu ya lah. Dari bila orang dicangang lawan orang mengbajanggut masih kelihatan kulitnya atau kada tabal. Tapi bila orang nih kita cangangi, kada kelihatan lagi kulit sininya, kada kelihatan lagi. Nah itu namanya tabal namanya. Guru kada lagi guru ada tabal. Rasulullah itu sepengacaknya. Rasulullah itu janggut Rasulullah itu janggut Nabi itu jumlahnya 124.000 bilah. Janggut Nabi nih. Jumlah janggut Nabi nih 124.000 bilah. Siapa guru nang hitung uinya tahu tuh kan muslim dihitungi ya kan bila ada nang memadahkan iya tuh berarti kalau misalkan ngomong hitung ya sama lawan jumlah nabi dan rasul 124.000 bilah itu sama juga 124.000 itu sama lawan jumlah sahabat nabi nang masih hidup ketika Rasulullah sudah wafat. Jadi ketika Rasulullah wafat, sahabat Nabi yang masih hidup 124.000 orang ya. Sama lawan janggut Nabi ya. Janggut Rasulullah itu misalnya saya janggut ini dulu tangan kiri ya kan. Nah, Rasulullah ya. Jadi orang-orang JP janggut itu bila ingatnya ini kalau Rasulullah itu pernah jiwa kan ada hadis musalsal biqabdil lihyah kan. Hadis musalsal mengacak janggut ya kan, jadi orang mengacak-acak janggut ya kan. Bila ingatnya Nabi itu pernah juga sudah menjepit janggut kayak dia kan, sunat jadinya ya kan, sunat jadinya pahalanya ya kan, itu juga ini kan. Tentang subuh ya kan duduk sambil kopi sebulan menjepit janggut ya kan, hatinya ingat Nabi itu baru aja ngacak janggut dia, pahala jadinya ya kan, pahala. Dan jika ada ia ihram sekalipun meskipun orangnya berihram tetap ya kan makruh meninggalkan. Dan kata setengah ulama, setengah itu maksudnya setengah ulama ya kan, yang catat setengah situ diantaranya Imam Romli dan Syekh Ibnu Qasim. Dan kata setengah, maksud setengah itu setengah ulama. Siapa di situ? Yaitu Imam Romli dan Syekh Ibnu Qasim. Ibnu Qasim itu nang mengarang Hasyiyah Fathul Qorib, yang mengarang Fathul Qoribnya. Ya kan? Kalau Hasyiyahnya Ibrahim Al-Bajuri ya kan. Fathul Qoribnya Syekh Ibnu Qasim ya kan. Kalau nang mengarang matannya Syed Husin Abi Syuja' Abi Syuja'. Nah ujar Imam Ramli makruh bagi orang yang ihram menyelat-nyelati janggut yang terujar. Imam Ramli makruh bila orangnya ihram. Tapi semalam sudah ya, semalam sudah ujar imam nang lain tetap sunat asal jangan gancang itu semalam ya, asal jangan tepat itu sudah semalam ini. Dan demikian lagi makruh melebih membasuh anggota daripada 3 kali. Nah makruh pulang membasuh anggota itu lebihan pada 3, limpat pada 3, 5 kali semuanya aja nah makruh. Nah, tapi hitungan sekali itulah apabila sudah liput dah sekali. Apabila kita basuh tapi belum liput belum sekali lagi. Hanya kita liputakan hanya sekali hitungannya ya kan? Nah makruh berwudu itu limpat pada 3 kali makruh, atau mengurang daripadanya atau kurang pada 3 makruh. Karena bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ia mengambil wudu 3 kali membasuh anggota. Karena Rasulullah itu berwudu 3 kali. Kemudian maka sabdanya hakadzal wudu'u faman zada ala hadza aw naqasa faqad asaa wa zalama. Artinya seperti demikian inilah wudu janabina kaini pangbudu tu maka barang siapa melebihi atas ini atau mengurangi maka sanya
maka sanya jahatlah ia dan menganiaya, yakni tersalah ia daripada jalan sunnah. Nabi anu bila orang nang mangurangnya atau lebih pada 3 na orang tu kesalahan di Nabi kada kaya sunnah. Dan demikian lagi makruh minta tolong pada membasuh anggota wudhu dengan tiada udzur, makruh semalam lah. Makruh semalam ya kan minta gusukakannya itu makruh semalam. Adapun minta tolong pada mencucurkan air, adapun minta cucurakan aja, minta kerak, minta pingkutiakan selanga dengan tiada ujur, bila ada ujur maka yaitu bukan makruh, hanya adalah ia khilafus sunnah. Kada makruh pang tapi khilafus sunnah. Khilafus sunnah adalah anu di bawah pada makruh, kan haram, makruh tanzih, makruh khilafus sunnah, itu susunannya. Jadi paling luar itu kan haram, adingnya haram makruh tanzih namanya, adingnya makruh tanzih makruh, adingnya makruh lagi khilafus sunnah. Kurang pas bahasa kitanya, kurang pas. Ini bila kita nang bodoh ya kan, tapi bila kita anak ta'aduban lawan perguruan kita ya ada bapak ta'aduban kita lawan perguruan kita ada bapak. Seperti yang telah terdahulu perkataan. Dan demikian lagi makruh meninggalkan, mendahulukan kanan daripada kiri. Nah makruh pulang ya kan, meninggalkan, mendahulukan kanan pada kiri makruh. Tapi semalam sudahlah, wudu itu sunat subalah kanan berdahulu apabila kada kawa diimbayakan. Bila kawa diimbayakan, imbayakan aja, ya kan? Makruh. Kenapa bila nang ini kada kawa diimbayakan, didahulukan kiri makruh. Ya. Jadi kanan berdahulu. Tapi bila kawa diimbayakan, imbayakan ya kan? Nang paling fatal biasanya udah kita ini membasuh talinga. Nah ingatakan membasuh talinga itu baimbai. Ini bukti kita mengaji ya kan, bila nang tuntung ngaji ini tetap pengen basuh talinga nang bersebelahan ya ada masuk lagi berarti ya kan. Jadi basuh talinga itu baimbai. Bermula hasil kalam Syekh Ibnu Hajar di dalam Syarah Bab Fadhal bahwasanya tiap-tiap yang ikhtilaf ulama. Nah ini rumus nih, ujar Syekh Ibnu Hajar di dalam kitab Syarah Bab Fadhal ya kan, anu Syarah Muqaddimah Daramiyah ya kan, anu tiap-tiap yang ikhtilaf ulama pada wajibnya makruh meninggalkan dia. Nah ini apabila ulama memandangkan ada yang memandangkan wajib, ada yang memandangkan wajib ya kan. Nah, maka itu kebalikannya adalah sunat. Bila ditinggalkan makruh, ya kan? Karena dalilnya karena al-khuruj minal khilaf mustahab. Al-khuruj minal khilaf mustahabun ya kan? Keluar daripada beda pendapat ulama itu hukumnya sunat. Nah, meninggalkannya karena makruh. Ini rumus fikih. Jadi bila ada ulama yang mewajibkan, ada ulama nih, sebagian ulama mewajibkan, tapi ulama kita kada. Nah maka ulama kita ini biasanya memadahkan itu hukumnya sunat. Bila kada digawi makruh hukumnya. Nah, namun gue ada juga ya ulama yang lain memadahkan bila kada digawi itu kada makruh, kada khilafus sunnah aja ulang. Beda status saja, beda status. Yang kita orang kampung ini pokoknya berarti kita bagus ada digawi gitu aja, itu kita orang kampung ini meninggal seperti yang telah dinyatakan akan dia oleh Imam Haramain. Imam Haramain itu siapa semalam? Abdul Malik bin Abdullah Al-Juwaini ya kan? Imamul Haram. Imam Haramain itu pokoknya bila kita membaca kitab fikih anu disambat karena qolal imam, telah berkata oleh imam ya. Kayak itu aja. Nah maka imam yang dimaksud di dalam kitab fikih itu adalah Imam Haramain. Imam Haramain. Pada sunnah mandi Jumat, dan bahwasanya tiap-tiap sunat yang muakkad bila hukumnya itu kena sunat muakkad makruh meninggalkan dia. Nah makruh meninggalkan bila hukumnya kena sunat muakkad itu bila ditinggalkan makruh tak hukumnya kena.
Nah, pasal yang selanjutnya bilang pada menyatakan menyapu atas dua muza, dua khuf yang ingin Allah alam bisawab. Nah, mudah-mudahan kita kalau mengamalkan ilmu tentang masalah wudu. Bahwasanya panjang lebar dan atau kelambayan menjelaskan mulai sunat-sunat wudunya, rukun-rukun wudunya sampai makruh-makruhnya. Mudah-mudahan kita kalau mengamalkan beratan. Mudah-mudahan berkat Rasulullah, berkat ahli baitnya Rasulullah, dan berkat Datuk Kalampayan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita sehingga kita kawa mengamalkan dan menerapkan ilmu-ilmu yang telah dilajari Tuhan lawan kita. Dan mudah-mudahan berkat kita berkumpul hadir di majelis ilmu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, baik dosa zahir maupun dosa batin. Dan mudah-mudahan berkat kita berkumpul mendengarkan ilmunya Rasulullah, mudah-mudahan karena di akhirat kita terkumpul juga lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala man nabi sallallahu alaihi wasallam ila hadratin nabiyil fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa barik ala sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in wa nafa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma ya arhamar rahimin wa zidna ilma ya arhamar rahimin wa zidna ilma ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Masyaallah. Syekh Ramli Kabir tadi Syahabuddin Ahmad bin Bujur Ahmad bin Ramli. Kalau Syekh Ramli Sogir Syekh Ahmad bin Ramli gitu guru. Syekh Ahmad bin Ahmad Ramli. Maksudnya nang pengarangan guru. Pengarang Sitin. Oh, Ahmad Ramli Sogir. Syekh Ahmad bin Muhammad ya? Ahmad bin Ahmad kan Ahmad bin Ahmad. Ramli Sogir. Ya makhluk tanzih. Beda anu beda lapasnya. Kalau masalah yang banyu wakaf tadi berarti misalnya kita jalan lalu kita hendak kami nih singgah di WC masjid, sekadar singgah aja berarti kita akan tetap pakai banyu wakaf dulu lah, sekadar singgah aja betul ada ibadah kita di masjid itu numpang uang air untuk ibadah kan biasanya ada kemaslahatan itu kan iya kan untuk makanya kan kayak masjid itu bila sumbangan aja kadang bila wudhu tuh jangan banyunya tuh wakaf gesen wudhu kan gitu dari panitia tuh bila gesen wudhu kan ada boleh lain. Itu apa di masjid itu ada orang mau nandai membanyui WC di masjid itu hanya untuk orang yang ibadah di masjid biasanya kan itu bang kita menyediakan masjid WC lawan keran masjid untuk ibadah di masjid dah wakafnya cuman bisa orang sehingga sekedar kami aja masih batis batu belikan linknya kadang untuk ibadah kan kayak memakai ampun maksud bila
dari panitianya kayak itu niatnya lah ya. ini jadi panitianya gitu yang di untuk kemaslahatan dari lebih bagus kemaslahatan yang lagi. Namun kayak ini menggerak kan bisa tuh orang lain kan tuh urusannya supaya kita nih supaya jangan tak pakai tekanan sesuatu haram. Misalnya kita hendak kami ya jalan lalu singgah di masjid dengan kalau kita kami kan memakai masjid. Berarti kita bodoh sembahyang kita setengah di masjid itu. Jadi kan memakainya untuk sembahyang setengah walaupun 2 rakaat yang sunat apa. Udah tuh duduk etika pas sunat. Nah. Jadi kan kitanya untuk beribadah di situ juga. Memakainya jadi kan ada pakaian yang haram. Itu pastilah pas banget gitu. Misalnya kita supaya kada tagawin benar paling lah bila itu kejelian apa namanya kita pribadi yang pertama yang kedua pulang perlu dari pihak masjid untuk meniadakan untuk kemaslahatan aja makanya lagi bila datang sumbangan tuh sambat sumbangan tuh Bang. Sumbangan ya kita dari anu kadang wakaf paling pada yang pas jadi kalau itu waktu lebih ikhtiatnya tuh lebih Bang ya kalau misalnya Bang di suatu masjid itu khatibnya Muhammadiyah orangnya tuh nggak apa-apa lah sah aja lah tempat orang Muhammadiyah misalnya jadi khatib di masjid kita omongkan di Jumat di situ sedangkan kita ini kan NU kan asal parasa kita nggih kadar pas saja yang dipakainya kan walaupun biasanya beda etikat contoh misalnya dalam ini kan dalam mengartikan itu nah istawa bersemayam ya dalam tekad bersemayam ya di aras ya ada ulang mendengar gitu dia menerjemahkan ayat tentang istawa ala aras itu mau kayak memadahan Tuhan ke tempat itu etikat lah sudah tuh rasanya apabila nang Wahabi lah Tuhan bertempat itu kan Wahabi tapi ulun nggak tahu niat sini itu apa secara tekstual aja apa dia gini sini bersama yang cuman kita mendengar yang kayak itu Bang kata-katanya kita kan berkuasa lah iyalah menguasai alas